Perkenalkan, ini Niwayan Yosi, dan ini Imade Yosa. Mereka merupakan saudara kembar. Orang Bali menyebutnya kembar buncing, kelahiran kembar laki-laki dan perempuan. Niwayan Yosi merupakan kakak dari Imade Yosa. Yosi lahir normal, namun tidak dengan Yosa. Saat lahir, Yosa telah mengalami gangguan kesehatan, mulai dari berat badan yang kurang dari 2 kg, hingga sakit panas dan perut yang tidak kunjung berhenti. Orang tuanya percaya, hal inilah yang mengakibatkan Yosa berbeda dengan sang kakak Yosi. Kedua anak ini saat ini berusia 17 tahun. Sang kakak, Yosi, telah duduk di kelas 2 SMK di Gianyar. Namun Yosa, kemampuannya berada setara dengan anak kelas 2 sekolah dasar. Sejak kecil, Yosa lebih banyak diasuh oleh sang kakek, Wayan Arke. Sang kakek mengetahui betul bagaimana beratnya ia mengasuh Yosa. Keunikan yang dimiliki Yosa sejak kecil terkadang menjadi bahan ejekan dari orang-orang sekitar. Namun sang kakek tetap mengasuh dan mengajarkan Yosa dengan penuh kesabaran. Perkembangan Yosa menurut saya kini jauh lebih baik sejak 6 tahun lalu. Yosa setidaknya bisa lebih fokus dan berkonsentrasi serta melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti hari ini, saat saya mengunjungi rumah Yosa. Yosa baru saja membantu menurunkan barang dagangan yang akan dijual di warung kakeknya. Memberikan bantuan adalah kemajuan yang luar biasa bagi anak seperti Yosa. Saya memang rutin melakukan kunjungan ini kepada anak-anak yang sering disebut anak berkebutuhan khusus atau tunagrahita. Kunjungan dilakukan untuk melihat bagaimana keluarga dapat berinteraksi kepada anak-anak tunagrahita ini. Yosa ngajanan ke yayasan, minimal ya masuk tuh pang untuk yo bisa iban, pang bisa ya mandiri, do muluk-muluk. Nah. Selain Imade Yosa, saya juga mengunjungi Ida Ayu Putu Wulandari. Sama seperti Yosa, anak perempuan yang dipanggil Dayu ini juga memiliki permasalahan yang hampir sama. Dayu putus bersekolah karena tidak mampu untuk naik tingkat. Kondisi ini menyebabkan Dayu harus mengurung diri di rumahnya selama setahun. Hanya saja untuk saat ini, Dayu telah memiliki perkembangan yang semakin membaik, seperti mengenal mata uang dan mampu menghitungnya. Sebuah kemampuan untuk hidup mandiri yang diperlukan untuk menapaki masa depan. Niki Dina 10.000, 20.000, ditambah bin 5.000, 25, ditambah bin 2.000, 27, ditambah bin 2.000, 29, dadosne susukne bin 29. ribu nggih benar. Nama saya Nigusti Putu Parmiti. Sejak 8 tahun ini, saya memutuskan untuk mendidik anak-anak seperti Yosa atau Dayu. Mereka sering disebut anak-anak berkebutuhan khusus atau tunagrahita. Namun bagi saya lebih suka menyebutnya sebagai anak unik. Inilah yang melatar belakangi saya mendirikan Yayasan Anak Unik di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Tujuannya memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperoleh pendidikan dan hidup mandiri.
Pada awal mendirikan yayasan ini, saya menemukan ada pola pikir orang tua saat mengatasi anaknya yang berkebutuhan khusus, yakni mereka disamakan perlakuannya seperti anak normal. Mereka dipaksa sejajar dengan anak-anak normal lainnya. Padahal anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan yang khusus pula. Ada juga loh anak cacat yang dari luar cantik, ganteng, tapi ininya yang lemah, rendah. Sehingga itu yang saya tidak ketahui. Dan akhirnya singkat cerita pertemuan dengan Ibu Prof. Suryani tahun 2014 sama Sukacita Foundation ini lahirlah ide untuk membuatkan mereka sekolah khusus untuk anak-anak yang keterbatasan mental. Jadi secara fisik mereka biasa-biasa saja, tetapi dari segi intelektual sangat rendah. Inilah Komang Pande, salah satu siswa terbaru kita. Dia baru 3 hari berada di Yayasan Anak Unik. Perkembangannya dia sudah bisa ditinggal oleh orang tua, jadi sudah lebih mandiri. Namun untuk berinteraksi atau bergabung dengan teman-temannya dia butuh waktu ekstra. Bu Ayu, kita siapkan materi pelajaran. Ya. Halo. Halo. Iya. Halo. Sudah Trisania tadi? Sudah berdoa? Sudah. Selesai. Nah, sekarang setelah berdoa sudah selesai. Sekarang kita akan bernyanyi. Nah, yuk duduk semuanya sekarang menghadap Ibu Gusti. Ya. Ya, ayo kita sekarang akan bernyanyi. Mana satu. Menangani anak berkebutuhan khusus perlu banyak bersabar, karena mereka butuh perhatian yang spesial. Anak-anak seperti ini bisa jadi agresif atau pasif, terlebih mereka yang berada pada tingkat dasar. Semua itu karena belum terbiasa dilatih. Untuk mendidik mereka, terutama yang berada pada tingkat dasar, saya sering menggunakan media visual seperti ini. Kita akan bermain. Media visual akan memudahkan anak berkebutuhan khusus untuk memahami sesuatu. Cilu. Kami tidak langsung mengajak mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tapi yang pertama dulu adalah belajar tentang motorik. Motorik kasar dan motorik halus. Jadi kami mempersiapkan mereka bagaimana mereka bisa menggunakan tangan. Terkadang ada orang tua yang menginginkan agar anaknya bisa cepat menulis dan menghitung. Saya memahami keinginan mereka. Namun bagi saya, anak berkebutuhan khusus mengenal kondisi diri dan lingkungannya menjadi utama. Ada 4 pilar yang diterapkan dalam sekolah ini, yakni berkomunikasi, bersosialisasi, kognisi, dan kemandirian. 4 pilar ini kami sederhanakan pelajarannya dan diterapkan berulang-ulang. Intinya di grup yang bermain ini mereka belajar motorik dan juga panca indera untuk membangun kesadaran. Mereka punya anggota tubuh yang sangat penting yang harus mereka jaga. Biar semua jari-jari bergerak. Yuk putar. Bermain dengan mur dan baut ini misalnya.
Ini untuk melatih jari anak agar dapat memegang sebuah benda seperti pensil. Terlihat seperti bermain, namun sesungguhnya ini adalah proses belajar. Ayo putar lagi, putar sampai turun. Sakit? Sakit? Gimana? Geli? Sakit? Begitu juga dengan menggosokkan sikat bulu ini ke tubuh mereka. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana indera perasa mereka mampu merespon sebuah benda. Nah, sekarang Kade. Guru yang mendidik juga sering saya pesankan agar mengetahui karakteristik masing-masing anak, sehingga proses belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan. Jadi yang pertama di sini belajar tuh ketika murid datang kita belajar dulu untuk mengenali dia dengan cara seperti detektif lah. Kita kenali dulu muridnya kayak gimana sih sifat muridnya ini yang datang baru. Jadi kita mencoba dulu mengenali murid. Jadi guru yang belajar lebih dulu, tapi dari muridnya. Tantangan pertama kita adalah gimana caranya kita bisa dekat sama mereka karena mereka baru nih kok mereka kayak lebih susah untuk percaya sama orang. Jadi kita harus lebih belajar untuk mendekati sedikit demi sedikit agar mereka percaya dulu lah sama guru di sekolah gitu. Setelah mereka percaya, akhirnya mereka bisa lepas, baru kita mulai bisa mendidik. Itu pun harus step demi step. Oke, Bapak punya 8 bilangan. Kalian tentukan yang mana genap, yang mana ganjil. Keberhasilan mendidik anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar menentukan kelanjutan mereka pada tahap selanjutnya. 20. Seperti di kelas remaja ini misalnya, anak-anak berkebutuhan khusus pada tahap ini telah mampu menulis dan menghitung. Namun meski demikian, pelajaran harus dilakukan secara berulang-ulang. Belakangnya 6 itu bilangan ganjil. Nah, sekarang Bapak punya bilangan ratusan kan? Oke, sekarang kita akan belajar tentang indahnya. Di sekolah ini saya menerapkan topik pelajaran yang berbeda setiap harinya, mulai dari si bindir atau Senin Bina Diri, Selamat atau Selasa Matematika. Topik ini, selain untuk mendidik kemampuan anak dalam berkomunikasi, bisa bersosialisasi dengan teman dan guru, dapat menulis dan berhitung, juga mereka mampu mandiri. Terlebih anak-anak di tingkat lanjut ini banyak yang telah menginjak usia remaja, sehingga mereka memasuki masa pubertas. Masa-masa ini tentu berbeda dengan masa anak-anak. Kebutuhannya pun berbeda. Cara merawat diri ini juga kami ajarkan. Jadi semua insan pada akhirnya ingin mandiri gitu. Ingin mandiri dalam segala bidang. Di sini kami tidak muluk-muluk ingin mandiri bersama anak unik. Cukup mereka bisa untuk dirinya sendiri deh gitu. Seperti misalnya merawat tubuh, memelihara kebersihan badan, bisa memasak untuk perutnya sendiri, itu cukup. Tujuan utama sekolah anak unik ini adalah menjadikan anak mandiri, minimal untuk diri mereka sendiri. Hasil pendidikan yang kami terapkan di sekolah ini terkadang melebihi di luar prediksi. Ada potensi yang ternyata dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya pada tingkat remaja. Potensi itu adalah menari, seni yang menggabungkan koordinasi antara perintah otak dengan gerakan tubuh. Suatu kondisi yang nyaris bisa jadi sulit dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Namun lihatlah mereka mampu menari.
Seni seperti ini juga menjadi salah satu media di sekolah ini untuk mengajarkan harmonisasi gerak tubuh mereka. Kemampuan menari juga akan menimbulkan kepercayaan diri bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Tidak jarang, anak-anak ini pentas dalam sebuah festival. Mereka sudah sering saya ajak menari ke beberapa tempat, di sawer gitu ya, walaupun dapat uang sedikit, tapi kami senang, kami bangga. Itu kami tidak percuma minta-minta, tapi kami melakukan usaha terlebih dahulu. Setelah itu ada sesuatu yang kembali ke kami untuk anak-anak. Tidak hanya menari, anak-anak ini juga memiliki kemampuan memasak. Ada cerita lucu, mengapa anak-anak ini suka memasak, yakni karena mereka suka makan. Didampingi para guru, mereka mampu memasak, mulai dari olahan yang ringan, seperti membuat rujak, atau olahan yang cukup berat, seperti memasak lauk pauk. Mereka mampu memotong buah, hingga mengiris bawang sebagai bumbu masakan. Ini adalah kemajuan yang luar biasa bagi saya. Kita semua punya perut gitu, kita semua suka makan. Jadi tercetuslah ide saya untuk merenovasi dapur. Dan juga tujuan ke depan kami dengan adanya dapur unik ini mengajak mereka menuju salah satu fondasi, yaitu kemandirian. Jadi dengan bisa menghasilkan minimal untuk perut sendiri, itu sudah cukup. Artinya mereka mandiri untuk diri mereka sendiri, apalagi mereka bisa berproduksi. Seperti kami menjual makanan prasmanan, ya walaupun masih sewaktu-waktu gitu, jual nasi kotak. Itu selain kami mendapatkan uang, juga kami menggapai tujuan, ini kemandirian. Bahkan hasil masakan ini banyak pula dipesan oleh warga yang memiliki hajatan. Lambat laun kami memiliki usaha catering. Anak-anak pun mempersiapkan dengan baik, dengan tetap memperhatikan kebersihannya. Sementara olahan seperti rujak dan makanan ringan lainnya kami titip di warung-warung dekat sekolah. Hasilnya pun cukup lumayan. Usaha catering ini adalah social worker place atau tempat kerja bagi para tunagrahita ini. Inilah sejatinya bentuk kemandirian yang harus dicapai oleh para tunagrahita. Di negara-negara maju, para tunagrahita ini juga diberikan fasilitas untuk bekerja. Ujung atau akhir atau tujuan akhir daripada sekolah kami berkomunikasi, interaksi, kognisi, dan kemandirian. Jadi ketika mereka sudah mampu hidup mandiri, itu artinya mereka tidak dicap lagi menjadi beban keluarga, beban masyarakat, apalagi disebut sebagai beban negara di masa depan. Oke Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan Mendirikan sekolah non-formal bagi anak-anak berkebutuhan khusus terkadang mendapat tantangan, bahkan penolakan dari orang tua anak-anak itu sendiri. Mereka merasa malu dan pesimis. Mereka merasa anaknya bersekolah di mana saja. Tetap kondisi anaknya demikian. Namun bagi saya, orang tua harus bertanggung jawab dan ikut terlibat dalam perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, saya pun sering mengundang mereka ke sekolah, memberikan pemahaman kondisi anak mereka sesungguhnya. Sekarang buka mata Anda pelan-pelan dan lihat hasil Anda dan juga teman kiri kanan Anda. Anda dan saya atau kita pada umumnya menulis dengan tangan kanan. Menurut budaya, tangan kanan tangan yang sopan, apalagi menurut nilai-nilai normatif gitu. Biasanya kita menulis pakai tangan kanan.
Sekarang saya balik, kita menulis dengan tangan yang tidak biasa, tangan kiri. Jadi Orang tua sering saya minta untuk memahami kondisi anak mereka. Permainan-permainan kecil sering saya hadirkan untuk mengungkap dunia anak-anak berkebutuhan khusus. Terus hasilnya, ini tamat SD ya Mbak ya. Jadi dapat saya simpulkan, ibaratkan Anda tadi adalah seorang anak yang unik, ya. Dia sesungguhnya Pertemuan antar orang tua juga akan menjadi media untuk saling membentuk rasa persaudaraan dan menguatkan dengan kondisi yang mereka hadapi. Bagaimanapun mereka sesungguhnya memiliki anak-anak yang istimewa dan diberkahi. Semenjak dia masuk di sini, perkembangannya banyak sekali yang saya terima gitu loh. Satu yang saya anggap paling sering saya kemajuan Wahdinya di sini, dia bisa mandiri gitu loh. Dalam hal mandiri itu gosok gigi rutin tiap pagi. Mentalnya sudah mau meningkat dari dulu yang rem-rem gitu, sekarang sudah maju. Terima kasih Bu Guru. Banyak hal yang saya dapatkan selama membantu anak-anak tunagrahita agar mengerti tentang melakukan sesuatu. Saya seperti menjadi ibu ketika menjadi seorang guru. Bukan mengajar, tapi mendidik. Jangan memandang remeh anak-anak seperti ini gitu. Jadi anak-anak yang unik juga kalau mereka diberi kesempatan, mereka pasti bisa gitu. Masyarakat masih belum ini kesadarannya. Jadi mereka masih menganggap mereka ini kaum yang terpinggirkan gitu. Jadi dengan adanya kami melakukan workshop ke guru, orang-orang terdekat, orang tua, juga kami terjun ke masyarakat, itu akan membuka pemahaman masyarakat luas bahwa anak-anak seperti ini mereka juga harus diterima. Intinya membangun kesadaran bersama dari orang tua, guru, dan masyarakat, dan juga pemerintah. Mereka memang spesial, yang butuh penanganan khusus. Tetap butuh cinta dan kasih sayang dari sesama, karena mereka juga manusia. Kita semua sama di mata Yang Kuasa.